Ke-41, ada yang aneh. UTS berlalu, dan kini persiapan menuju UAS semester 1. Never ending tegangnya pokoknya untuk baby. Ia tak kunjung dikasih napas untuk bersantai. Tegangnya anak kelas 3 itu ya. Apalagi ini terakhir, lalu ada tekanan dari semua guru. Untuk dapat nilai terbaik. Karena ini akan menentukan masa depan kalian. Apa gak tambah tertekan jadinya? Coba. Dikira hanya seperti itu tekanan batin baby? Oh tidak duhai Kisanak. Tentu tidak. Masih ada guru diniyah yang super sepreng urusan tugas. Plus urusan ujian. Dikira baby gak pakai ujian. Hah? Malah lebih parah. Super parah malahan. Kalau orang-orang ujiannya 12, nasi baby kedapatan 25 dong. Hebat kali. Kebanyakan bonus dia. Katanya sih, ini karena baby dapat materi lebih. Nah, kenapa pakai ngasih materi lebih sih? Pak Guru ganteng. Ditambah, Hamad memutuskan untuk ngetes baby lebih awal. 2 minggu sebelum tes diniyah pondok. Lah, iki kepriben toh. Mas, apa ini gak salah mas? Tanya baby pasrah. Ia sudah tak sanggup mengeluarkan jurus apapun kalau udah begini. Dadakan lagi bilangnya. Sekarang disuruh awal ujian diniyah. Apa nggak timer ini otak? Gak bisa. Kamu itu harus dikasih ujian lebih awal biar gak dapat bocoran dari teman-teman kamu. Lah malah kebalikan. Aku bisa ngasih bocoran kan ke mereka. Tantangku. Nah, gak akan kamu lakuin. Aku kenal kamu baby. Udah, ayo simpen bukunya. Kerjain mulai dari sekarang. Gampang kok. Ya iya. Gampang buat dia. Lah aneh. Hama sudah memberikan 1 lembar soal yang seperti yang baby duga. Beranak pinak. Mas. Please lah. Mas. Rengek baby. Kini ia lepas ballpointnya. Ia gandolan ke lengannya Hamad. Merengek. Besok kek. Lusa kek. Ya. 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 Ya ampun. Malah jurus ini gak pernah berhasil pula. Enggak baby. Ayo kerjain. Ucapnya menepuk kertas yang ia berikan ke atas meja. Baby cemberut. Lalu sebuah ide terbit begitu saja. Kayaknya aku belum pernah cerita ini deh. Aku waktu tahun kemarin itu, Gus Malik yang datang ke sini. Tapi sudah ada calon. Kukira kan dia udah nyerah ya. Dia malah nyamperin aku. Kayaknya dia kepo maksimal. Siapa sih suaminya baby? Terus, dia nanya, emangnya sehebat apa sih suami kamu? Apa kedudukannya? Tanyanya gitu. Ya aku bilang, dia masih di luar. Ada urusan. Aku jawab gitu. Terus dia nanya lagi. Gantengan siapa? Dia atau suami aku? Ucap baby menggantung kalimatnya. Dia sengaja mengecek ekspresi Hamad terlebih dahulu, dan orangnya nungguin dong. Nungguin baby dengan kalimat lanjutannya. Terus aku bilang, ya gantengan suami aku lah. Kan dia mukanya kayak Syahrukh Khan kan ya, alis tebal kayak orang Indir gitu. Nah aku bilang kalau suami aku itu perpaduan Indonesia, Arab, Eropa. Bibit unggul. Gitu. Dia ngibrit duluan. Hehe. Baby berhenti dan melirik ke arah Hamad. Si pria sedang menahan senyumnya. Dia GR tapi nahan. Baby menusuk pipi Hamad yang nahan senyum. Ia cekikikan. Cie yang ganteng. Paling ganteng di matanya aku. Ya iyalah. Suami aku kan paling ganteng. Lanjutnya. Elah kok lama bener gak mempan-mempan sih? Apa perlu dicium dulu ini orang ya? Ya udah. Besok. Ucapnya pada akhirnya. Baby langsung bersorak. Dan berlutut, tangannya cepat memeluk sang suami dan ia bergelantungan di leher pria itu. Kedua tangan Hamad cepat menopang pinggang baby dan mengerahkan pelukannya. Kamu sungguhan, apa cuma cari alasan doang? Tanyanya berbisik. Sungguhan ya? Masa mau bohong? Keluh baby tapi masih menempelkan hidungnya ke leher si suami. Harum tubuh pria yang paling ia suka setelah ayahnya. Suara dahaman pelan, yang seperti suara afirmasi. Kepuasan membuat baby tersenyum lebar. Mas, siapa aja yang pernah meluk kamu kayak gini? Selain aku, selain ibumu, coba.
Tanya Baby menuntut, tapi ia enggan melepas pelukannya. Gak ada. Masa? Kamu kuliah dari negara satu ke negara lain. Gak ada perempuan yang naksir apa? Kayak Gus Hanantu. Kanan kiri penggemar. Emang gak ada yang suka sama kamu? Tanya Baby tak percaya. Yang suka? Mungkin banyak. Tapi aku kan gak suka balik. Gak aku tanggapi. Suka. Rasa suka dan cinta sebelum pernikahan itu rancu. Apa itu cinta sungguhan atau nafsu doang? Baby mengeratkan pelukannya. Jeti. Pak Ustadz galak dan ketus ini. Yang meluk Baby doang. Huah. Kikiknya geli. Kamu? Apa pernah dekat sama lelaki? Mana pernah? Aku nakal urusan lain. Bukan urusan lawan jenis. Meos ah. Repot. Pacaran-pacaran. Ibu aku udah meninggal. Kalau aku pacaran nanti yang disiksa ibuku lagi. Keluh Baby. Jeti. Si Baby menggemaskan ini cuma aku yang bisa meluk. Balas Hamad jadinya ketularan lebay seperti Baby. UAS semester pertama sudah usai. Baby menikmati liburannya dengan yak. Belajar. Apalagi? Resiko kalau punya suami guru ya begini. Mari kita. Belajar. Belajar. Tak ada hari tanpa belajar. Seperti Hamad mau menjejalkan semua buku ke dalam kepala Baby. Kamu harus paham Bulughul Maram. Itu ada banyak fikih wanitanya. Terus, sudah disebut ada 5 kitab lainnya yang harus Baby fahami. Pahami. Bukan dihatamkan doang. Tapi difahami. Itu ucapannya dengan tegas. Baby mengangguk pasrah. Ya mau gimana lagi. Intinya dia hanya akan berusaha. Seperti hari ini. Lagi-lagi sebuah kitab baru. Jeti kemarin Baby dan Hamad sudah menghatamkan 1 kitab. Plus Hamad sudah mengetes Baby. Si Pak Ustadz itu sudah membuat kurikulum khusus untuk Baby. Namanya kurikulum super advance dan super ngebut. Kalah ngebutnya sama Metro Mini ibu kota pokoknya. Jeti walaupun sedang liburan. Hal ini tak berpengaruh. Wong Baby sakit aja masih disuruh belajar kok. Mas. Sebelum mulai. Aku dengar. Ada desas-desus di pondok. Katanya Ning Rum nikah sama orang Turki ya. Tanya Baby langsung ke inti gosipnya. Oh. Gak tahu. Ya kalau benar. Juga sudah waktunya dia menikah lagi, kan? Tapi. Emangnya kenapa sih kemarin ia cerai? Kan mantannya anak kiai juga. Katanya ganteng. Po. Kok bisa? Yang kamu bilang ganteng Po dan anak kiai itu juga manusia. Namanya manusia gak ada yang sempurna. Gak berarti kan kalau dia ganteng Po dan anak kiai gak bisa terjadi hal yang tak diinginkan sama hidupnya. Namanya cobaan orang itu ada macam-macam. Ah ya. Ini. Apapun itu yang kamu tidak dengar sendiri dari orangnya. Tak lihat sendiri dengan matamu sendiri. Jangan dipercaya. Itu kuncinya. Kamu bicara itu. Omongan orang. Bahaya loh. Kalau itu tak benar. Kalau itu tak disukai sama Ning Rum. Kamu yang kena dosa. Ya kan? Jeti. Apapun yang kamu dengar. Kalau bukan dari orangnya langsung. Abaikan. Kecuali. Ini pengecualian. Hal yang berbahaya. Misal. Kamu mau lewat sebuah jalan. Lalu ada orang bilang, jangan lewat sini. Di sana ada orang yang namanya A. Cirinya begini. Begini itu orang agak gak waras. Pegang senjata tajam tadi sudah begini. Begini, itu kan bahaya. Untuk kebaikan kamu. Jeti itu didengarkan. Itu bukan maksud gibah. Atau, misal kamu ada sahabat mau nikah sama Sia. Lalu kamu tahu kalau Sia itu bukan orang yang baik. Misal gak sholat. Gak ini. Gak itu. Gak baiklah. Nah kamu bicara apa yang terjadi sama Sia itu bukan gosip. Bukan gibah. Gitu ya. Ingat Baby. Weleh malah kena ceramah. Terus. Kita wajib husnuzon sama orang. Positive thinking. Istilahnya. Apa yang orang lakukan. Kadang terlihat buruk di mata kita. Tapi kita tak tahu apa maksudnya dia melakukan itu, kan? Jeti diam saja. Gak usah komen. Yang bukan urusan kita. Dan kalau kita gak diminta komen, gak usah komen.
Kadang kita suka nyimpulin apa yang dikerjakan orang. Menebak. Wah si Anu beli barang terus tuh. Paketannya banyak tuh. Padahal, dia nggak kelihatan kerja keluar rumah. Lalu kamu langsung berkesimpulan kalau dia ngepet gitu. Nah, itu namanya suudzon. Persepsi. Prasangka. Itu 99% salah. 99% dari setan itu. Nyari celah kita kena dosa. Oke. Allahu Akbar. Nanya tentang Ningning aja ceramahnya panjang bener. Isi berapa kitab ini keluar? Batin baby. Ia mengangguk pasrah. Daripada lama. Oh iya mas. Kok Dijah terus SMS kalau suaminya aneh ya? Aku mesti gimana? Tanya baby keceplosan. Di dalam pikirannya kini malah terus-menerus mengenai Dijah. Baby. Kalau rumah tangga itu. Baru dia mulai ceramah baby sudah memegangi tangannya. Agar ia diam dulu. Mas. Aku tahu. Aku tahu dan udah bilang itu dari awal. Jangan bicara urusan rumah tangga keluar. Aku udah bilang. Tapi Dijah bilang suaminya itu aneh banget. Coba deh kamu baca. Sini. Baby meraih handphone milik suaminya dan membuka ponsel itu. Ia sengaja menggeser tubuhnya. Menyingkirkan meja berisi buku. Ini modus juga biar gak Jeti belajar. Aha. Beb. Tapi aku gak mau gak mau baca. Protesnya. Tapi baby sudah kadung bergerak ke dekatnya. Ini. Lihat deh mas. Bisik baby kini menempelkan bahu sampingnya ke depan Hamad. Membuat ia bersandar di dada pria itu. Ia refleks Hamad memeluknya dari belakang. Mau dia bilang enggak juga endingnya nurut kalau udah ditempel. Ini lihat. Baca deh. Ini bukan membuka aib mas. Tapi ini berdiskusi untuk mencari solusi. Dia udah bilang. Minta tolong tanyakan. Dia juga dalam kondisi yang bingung soalnya. Alasan baby, ia men-scroll pesan satu persatu yang menurutnya aneh. Ini. Mulai dari sini. Dia bilang. Suamiku kok aneh ya beb. Lah aku udah bilang. Jangan keluar ucapan dan apapun di rumah atau di kamar. Udah. Itu pertama banget. Baby men-scroll lagi layar ponsel. Dan mencari pesan selanjutnya. Ini kedua. Dia bilang, Emang. Boleh ya? Bakar dupa kemenyan. Kata suamiku untuk harum-harum aja. Tapi si Dijah yakin itu kemenyan sungguhan. Plus. Suaminya gak pernah kelihatan sholat. Apalagi ngaji. Dijah kalau ngaji ditegur. Jangan ramai-ramai karena dia lagi konsen kerja. Kerjaannya si suaminya itu di dalam kamar. Cuma sekali dua kali aja keluar buat jualan atau mantau. Dia cuma Jeti mandor ibaratnya. Urusan uang. Nih, lihat Dijah sendiri yang nulis. Kalau urusan uang dia setiap harinya megang uang ratusan ribu. Bahkan pernah dikasih uang belanja 1 juta. Tapi karena beberapa minggu pertama pernikahan Dijah ngeliat itu. Dia gak mau belanja berlebihan. Dia malah, tuh baca deh. Dia malah gak berani makan hasil pemberian suaminya itu. Takut. Jeti si Dijah itu makan nasi doang. Putih. Karena berasnya itu dari sisa hajatan yang masih banyak. Dia tinggal di rumah sendiri mas. Tuh. Apa gak meresahkan? Keluh baby lagi, kini memberikan ponsel suaminya ke si pemiliknya. Jeti rupanya. Selama ini Hamad tak berani membaca percakapan antara Dijah dan baby. Kok kamu gak bilang dari awal beb? Kalau ini udah kelihatan gak beres. Gumamnya. Satu tangannya masih di perut baby sementara tangan lainnya memegang handphone. Membacanya ulang. Ia mengulang beberapa pesan. Dan mengerutkan dahinya. Astagfirullah beb. Ini mending diselidiki dulu. Jangan main ambil tindakan. Kita nggak tahu. Ini benar atau enggak. Atau gimana ya? Aku mesti konsultasi dulu sama Pak Kiai. Sebentar aku telepon. Ucap Hamad serius. Nah karena Hamad tadi bilang, sebentar aku telepon Pak Kiai. Jeti baby mikirnya ia harus menyingkir agar Hamad leluasa. Ya gak? Jadilah ia bergeser dan mau pindah. Loh, mau kemana kamu? Serga Hamad malah tambah menekan perut baby, melarangnya pindah. Tapi tadi, di sini aja. Bisiknya di pipi baby dan mendekatkan tubuh kecil itu ke dadanya. Hamad menelepon Pak Kiai dan mengabari apa yang ia dengar.
meminta pendapat. Tapi Pak Kiai minta Hamad datang langsung saja. Biar tak salah paham katanya. Jadilah keduanya berjalan menuju rumah Pak Kiai. Berdua. Hamad di depan dan Baby mengekor di belakangnya. Sampai di sana. Sudah ada Gus Hanan yang ikutan mukanya tegang dan serius duduk di ruang tamu bersama Pak Kiai. Benar ucapanmu tadi, Mat? Tanya Gus Hanan langsung nembak di tempat. Loh, aku ada di samping Buya kebetulan. Aku gak sengaja dengar. Bentar. Itu benar atau enggak? Kamu tahu dari mana? Cecar Gus Hanan lagi. Aku yang dikirimi SMS sama Dijah. Balas Baby. Duduk dulu. Duduk kita bicara. Kalau urusan seperti ini, kita harus cari informasi tidak hanya dari satu orang, tapi lebih dari itu. Makanya kita harus cari tahu dulu. Bagaimana kesehariannya? Baru kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Ucap Pak Kiai bijak. Hamad berpindah. Ia duduk di dekat Pak Kiai. Sebelumnya ia pamit dulu. Lalu membuka ponselnya dan membacakan isi pesan Dijah pada Baby. Ya Allah. Semoga ini gak benar ya. Semoga. Kasihan anak itu kalau sungguhan. Gumam Pak Kiai meraup wajahnya kasar. Dia gak berani makan jadinya Pak Kiai. Ini udah seminggu. Takut. Takut apa yang dimakan hasil dari gak jelas. Dia cuma makan nasi putih aja. Karena berasnya hasil sisa hajatan pernikahannya yang sisa masih banyak. Udah. Sama garam pun dia gak berani. Garamnya kan dibeli pakai uang suaminya. Jadi semua uang belanja itu. Dibelanjain. Dimasakin. Tapi dia gak makan apapun. Kan kasihan Dijah. Rinti Baby. Ia Jeti membayangkan keadaan Dijah sekarang. Temannya yang paling happy everywhere anytime pasti sedang muram sekarang. Semoga saja Dijah gak kurus kering. Ia gak sanggup melihatnya. Coba kamu telepon Beb. Kamu loudspeaker. Tanyain bagaimana keadaannya. Ini usul dari Gus Hanan. Hamad memberikan ponselnya pada Baby. Agar istrinya bisa menelepon Dijah. Aku coba. Tapi biasanya dia gak mau ditelepon. Katanya suaminya ada di rumah. Dia gak berani, tapi ya coba aja. Kalau dimatiin berarti ada suaminya di rumah. Kalau gak salah sih, suaminya itu keluar cuma 2 hari aja seminggu. Sisanya ngendon aja itu di kamar. Jelas Baby sambil mencari nomornya Dijah di ponsel suaminya itu. Ia mendiam. Menunggu beberapa saat, dan anehnya, panggilan ini diterima. Tapi yang menjawab Dijah dalam suara berbisik. Assalamualaikum. Kenapa, Beb? Bisiknya. Waalaikumsalam. Jah, kamu bisa angkat telepon. Bisik Baby lagi. Dia di kamar mandi belakang. Buang air. Tapi gak bisa lama-lama. Ada apaan, Beb? Suaranya saja terdengar gelisah. Kamu? Gimana, Jah? Keadaanmu maksudnya? Tanya Baby panik. Beb, kayaknya dia main sakti-saktian deh. Dia kayak tempur gak jelas apaan. Gak jelas sama siapa. Tapi semalam dia bilang dia baru kalah bertarung. Mukanya penuh luka cakar. Ada 3 bekas kuku. Kayak jarinya ada 3. Itu di muka, di leher, di punggung. Dada, semuanya. Habis dia kena cakar. Katanya dia kalah tarung. Tarung siapa kober, Beb? Aku jadi semakin takutit. Bisik Dijah. Terdengar dari suaranya kalau ia ketakutan. Pinta video call, atau suruh dia foto bekas apapun. Bukti apapun. Biar kita ada barang bukti. Pinta Gus Hanan berbisik. Baby mengangguk. Jah, coba kamu kirim foto apaan, kek? Bekas bajunya, kek? Noda darah, kek? Apaan gitu buat bukti? Pinta Baby. Ada bajunya yang semalam. Aku masih taruh di kamar. Ini. Bentar aku foto. Bisiknya lagi tergesa-gesa. Lalu tak lama ada sebuah notifikasi pesan masuk. Baby, tolongin aku takut beneran. Aku udah gak boleh keluar dari rumah sama dia. Belanja juga katanya gak usah dulu. Sama sekali gak boleh keluar rumah. Dan dia kayak begitu. Serem aku, Beb. Lenyek Dijah. Dijah, sabar ya. Aku cari cara. Cari bantuan.
Kamu, share lokasi aja. Jaga-jaga. Bantuin aku ya, Beb. Orang tuaku nggak percaya kalau aku bilang begini. Mereka udah kadung suka sama suamiku. Iya, Dijah. Sabar ya. Ucap Baby. Suruh baca. La ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minadz zolimin. Ucap Pak Kiai dengan pelan dan lembut. Dari wajah pria tua itu, tergaris jelas sekali. Kalau beliau ikutan cemas. Jah. Suruh baca la ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minadz zolimin. Ya Jah. Banyakin ya. Ya, keep strong ya Dijahku. Dia datang. Udah ya. Lalu panggilan dimatikan begitu saja. Baby yang sejak tadi bicara tapi air matanya sudah rembes kemana-mana akhirnya duduk di lantai. Lemas sendiri. Ini gimana Pak Kiai? Lengeknya di sela tangisan. Hamad mengelus kepala Baby lembut. Menepuk bahunya pelan juga. Kita usahakan Beb, kita usahakan. Kita cari cara. Ucap Pak Kiai. Aku juga mau bantu Bu ya. Ini juga urusan santriku. Ucap Gus Hanan terdengar penuh emosi. Sebenarnya Baby mau protes. Sejak kapan Dijah jadi santrinya dia? Tapi ia memilih diam. Semakin banyak yang membantu semakin baik. Kan? Mad. Kan ada ya? Alumni dari desanya itu. Apa nama desanya Mekarjaya? Ya gak sih? Coba deh, aku tanya si Agus. Gumam Gus Hanan lagi. Benar saja. Ada salah satu alumni Pondok Banin yang kini tinggal di tempat itu. Gus Hanan meminta nomor kontak si pria yang konon sudah lulus 2 tahun yang lalu. Namanya Hasan. Hanan tak menunggu lama, lalu mendial nomor itu. Assalamualaikum. Ini benar Hasan? Waalaikumsalam. Benar. Ini siapa ya? Ini Gus Hanan. Dari Darul Ilmi. Hasan. Ingat saya? Masya Allah. Gus. Ya ingat toh. Kalau saya gak ingat malihan durhaka saya. Jawaban itu membuat Hanan sedikit tersenyum. Ini San. Salah satu lulusan santriwati sini. Namanya Khadijah baru aja nikah sama orang sana. Namanya? Siapa sih namanya itu? Ulang Gus Hanan ke Baby. Baby mengerutkan dahi. Nama depannya ia ingat. Mar gitu. Mar. Siapa gitu? Belakangnya Budin. Lupa saya. Balas Baby. Namanya depannya Mar siapa gitu tapi belakangnya ada Budinnya. Dia anaknya juragan kambing katanya di sana. Kenal kamu San? Oh, Marzuki Abidin palingan ya Gus ya. Anak juragan kambing memang dia itu. Iya itu maksudnya. San. Apa yang kamu tahu tentang dia San? Tanya Gus Hanan kini melaut speaker panggilannya. Waduh. Saya sejujurnya juga kurang tahu ya Gus ya. Karena dia orang pasar. Saya nggak gaul sama orang gitu. Maaf. Bukannya gimana. Tapi kalau di sini, orang pasar itu identik sama mistis Gus. Ada perewangan gituan. Saya malas kenal sama mereka karena nanti takut ada sangkutannya. Jawaban Hasan itu membuat Gus Hanan mendelik ke arah Hamad dan abuyanya. Nah itu San. Saya minta tolong ya San ya. Selagi saya mikir gimana caranya nyelamatin si Harim ini dari sana. Kasihan dia minta tolong soalnya. Ucap Gus Hanan juga terlihat bingung. Mau bagaimana? Siap Gus. Saya pantau ya Gus. Saya cari teman saya untuk bantu. Untuk cari tahu keadaan istrinya itu. Tapi Gus. Kok bisa santri pondok nikah sama orang begitu? Kan sudah tahu kalau yang model gitu di desa sana mesti berhubungan klinik. Ya di tempat lain belum tentu. Tapi kalau di desa sini ya sudah langganan. Karena kalau tak pakai begituan. Bisa sakit-sakitan dan kalah saing. Sudah jadi pengetahuan umum kalau di sini. Jelas Hasan. Ya mana saya tahu San. Anak itu kan mondok. Dari SMP mondok, jarang sekali pulang ke sana. Dia juga pasti tak tahu San. Ya bagaimana baiknya? Apabila mendesak. Ya kita ambil saja anak itu. Maaf ya Gus. Namanya Khadijah kan ya? Betul. Ya baik. Saya cari tahu ya Gus ya. Obrolan itu berakhir dengan Hanan mengucapkan rasa terima kasihnya. Kalau si suami sudah fasik saja. Tidak menjalankan kewajibannya dalam agama.
istri bisa minta cerai. Apalagi kalau sudah syirik begini. Khadijah berhak minta cerai. Ia bisa mengajukan permohonan cerai itu, tapi harus dia. Ucap Pak Kiai lembut tapi wajahnya terlihat sedih. Tapi Pak Kiai, kalau Dijah gak dibawa keluar, bagaimana caranya dia bisa mengajukan hal itu? Lah dia dikurung di rumah. Apa gak sebaiknya diambil Pak Kiai? Dia udah makan nasi doang lebih dari seminggu. Ya gak tahu apa masih ada itu beras. Dia aja takut mau makan dari hasil uangnya si suami. Malah suaminya sampai perang-perangan segala sampai pulang berdarah-darah. Ini ada buktinya. Apa gak sebaiknya diambil aja Pak Kiai? Saya takut. Khadijah nanti. Baby tak melanjutkan kalimatnya, sudah seram dan merinding sendiri. Buya, Hanan mau bantu. Sebaiknya kita ke sana. Dan ambil Khadijah. Kalau dia sudah bilang takut dan tahu suaminya memang sudah berbuat syirik. Ya biar dia diambil dan dibawa ke KUA terdekat. Mengadukan hal ini. Kan tidak menyalahi aturan kalau begitu. Usul Hanan. Abuyanya mengangguk pelan. Nak. Tapi hati-hati ya nak. Kadang niat baik kita itu disalahartikan. Buya cuma takut kalian dikira menculik istri orang nanti. Ucap Buya. Lalu Baby punya ide. Aku ikut aja ya. Bilang aja aku mau. Mau main. Ngasih. Apa gitu? Cari alasan. Ngasih pesanan baju. Atau pesanan makanan. Kan suaminya juga gak tahu. Kita pura-pura aja. Ini loh pesanannya Dijah. Pasti Dijah paham juga. Mudah-mudahan gitu. Usul Baby lagi. Kadang kalau kepepet dia jadi cerdas. Tapi kamu jadi bahaya juga Baby. Ucap Hamad memberi peringatan. Loh. Ini teman aku Mas. Kalau aku gak ikut malah nanti mencurigakan. Dikira kamu mau nyulik Dijah nanti. Ucap Baby semangat. Iya kan Pak Kiai? Pak Kiai mengangguk. Baby benar. Ajak saja dia. Insya Allah gak apa. Kalian sepanjang jalan nanti jangan berhenti wirid ya. Tapi jendelanya dibuka sedikit. Ucap Pak Kiai. Baby mengerutkan dahi sedikit. Apaan maksudnya?